selamat siang semua. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali lagi dengan saya, yaitu untuk mempresentasikan mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Beni Saputra, NIM 2210417817812, mata kuliah metode penelitian jurusan manajemen, kelas EF1 daerah. Dosen pengampu saya yaitu Pak Adi Nursalin, SEMM. Saya berkuliah di Universitas Pancabakti Pontianak di Pontianak. Baiklah, untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen, maka pada kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Pertanyaan pertama, cara menetapkan judul penelitian skripsi yaitu sebagai berikut. Ada beberapa cara yaitu untuk menetapkan judul penelitian skripsi. Yang pertama, pakai judul yang menggambarkan arah penelitian. Idealnya, formasi kata dalam judul skripsi adalah yang singkat, jelas, dan menarik. Berikutnya, sesuai dengan topik yang disukai. Baik, yang ketiga, habiskan banyak waktu mencari referensi, latih kepekaan terhadap sekitar, dan kembangkan judul penelitian lama. Untuk soal nomor 2, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Ada beberapa cara untuk membuat latar belakang penelitian, yaitu salah satunya tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. Yang kedua, lakukan analisa literatur. Yang ketiga, sampaikan alasan penelitian Anda. Yang keempat, buat garis besar rencana penelitian. Dan yang berikutnya terakhir, berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Soal yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, mempersempit topik yang akan diteliti, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, serta menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Baiklah, untuk soal nomor 4, yaitu bagaimana cara membuat tujuan penelitian. Ada beberapa cara untuk membuat tujuan penelitian. Salah satunya yaitu gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. Kedua, fokus pada satu fenomena utama, konsep atau ide. Seterusnya, gunakan kata kerja tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian sedang melalui proses pembelajaran. Baiklah, untuk soal nomor 5, apa itu manfaat penelitian, dan ada beberapa jenis manfaat penelitian dijelaskan. Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ada 2 manfaat penelitian, yaitu 1. Manfaat teoritis atau manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi
pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum atau tidak sama sekali. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. Baik, untuk soal nomor 6. Bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Ada beberapa cara membuat bab, yaitu sebagai berikut: mencatat teori yang akan dibutuhkan, melakukan ikhtiar referensi, melakukan proses sintesis dan perbandingan, melakukan analisa terhadap referensi, melakukan identifikasi debat, tema, dan kesenjangan, membuat garis besar struktur tinjauan pustaka, serta susun tinjau pustaka. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu bagaimana membuat penelitian terdahulu. Ada dua cara untuk membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, mencari judul atau topik yang sesuai. Yang kedua, membuka abstrak. Baiklah, yang untuk pertama, mencari judul atau topik yang sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat penelitian terdahulu dengan tepat adalah mencari judul atau topik pembahasan dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Yang kedua, membuka abstrak. Membuka abstrak setelah mencari judul dan topik yang sesuai dengan membuka abstrak. Setelah mencari judul dan topik yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, hal kedua yang harus dilakukan untuk membuat penelitian terdahulu adalah membuka jurnal atau penelitian terdahulu yang sudah dicari tersebut dan buka bagian abstraknya. Baiklah, untuk soal yang terakhir, yaitu yang ke-8. Bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Cara membuat hipotesis penelitian ada beberapa, yaitu sebagai berikut: membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengotak-atik hipotesis. Dengan kata lain, kamu pertama kali harus sudah menentukan masalahnya apa. Hipotesis pendahuluan: mengumpulkan data, pengolahan hipotesis, uji hipotesis, barulah dilakukan uji hipotesis. Dari pengujian inilah nantinya kita akan mengetahui hasil yang sebenarnya. Langkah-langkah cara membuat kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut: melakukan identifikasi setiap variabel, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, mencari sumber literatur, melakukan pembahasan teori, serta menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Baiklah, sekian dan terima kasih.